Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan masih semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang soal prediksi PAT, penilaian akhir tahun mata pelajaran IPA kelas 8. Semoga kehadiran video ini bermanfaat ya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita mulai dari soal nomor 1. Berikut ini yang termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya tekanan adalah A. Gaya tekan dan luas permukaan, B. Gaya tekan dan massa benda, C. Massa dan ketinggian, D. Kecepatan waktu. Jawaban yang benar adalah gaya tekan dan luas permukaan. Soal nomor 2. Cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan tekanan yang besar adalah, kita harus ingat dulu bahwa tekanan itu kalau dirumuskan P sama dengan F dibagi A. Nah, ini secara matematis ya, bahwa tekanan itu adalah gaya dibagi luas permukaan. Tekanan sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Artinya, untuk mendapatkan tekanan yang besar, maka gayanya harus diperbesar atau ditingkatkan dan luas permukaannya diperkecil. Jadi, jawaban yang tepat adalah meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luas bidang. Jawabannya A. Soal nomor 3. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Berarti ini adalah hanya ya. Massa jenisnya 1000, ini rho-nya, dan percepatan gravitasi adalah G-nya 10. Yang ditanyakan adalah besar tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis dirumuskan pH sama dengan rho kali G kali H. Karena satuannya sudah setara, kita tinggal masukkan harganya ke dalam rumus ini. 1000 kali 10 kali 3 sama dengan 30.000 Newton per meter persegi. Jawaban yang betul adalah B. Soal nomor 4. Sebuah drum besi dapat mengapung di dalam air disebabkan oleh. Jawaban yang betul adalah massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa jenis air. Jadi syarat benda mengapung itu adalah massa jenis benda itu harus lebih kecil dari massa jenis zat cair. Nomor 5, teknologi berikut ini yang tidak menggunakan prinsip Archimedes adalah, jawaban yang betul adalah dongkrak mobil. Karena dongkrak mobil ini menggunakan prinsip Pascal. Nomor 6, sebuah benda memiliki berat 50 Newton. Ini berarti berat benda di udara atau WU. Kemudian ditimbang di dalam air, beratnya 45 Newton. Ini berarti WA, berat benda di air. Yang ditanyakan adalah gaya ke atas yang menekan benda tersebut. Gaya ke atas dirumuskan WU dikurangi WA sama dengan 50 dikurangi 45, hasilnya 5 Newton. Jadi gaya ke atasnya adalah 5 Newton. Soal nomor 7. Sebuah alat pengangkut mobil memiliki luas penghisap kecil, yaitu sebesar 20 cm persegi dan menghisap besar 50 cm persegi. Gaya yang harus diberikan untuk mengangkat mobil 20 Newton adalah, berarti A1-nya 20, A2-nya 50, F2-nya 20.000. Yang ditanyakan F1, yaitu gaya yang diperlukan untuk mengangkat mobil. Dari sini kita menggunakan konsep hukum Pascal ya, bahwa tekanan di piston 1 sama dengan tekanan di piston 2, atau F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Kalau yang ditanyakan F1 berarti F2, ini kali silang ya, F2 kali A1 dibagi A2 sama dengan 20.000 kali 20 dibagi 50. Hasilnya 8.000 Newton. Jadi jawabannya D. Soal nomor 8. Perhatikan tabel berikut. Ini adalah tabel antara ketinggian dengan tekanan. Pernyataan yang benar mengenai hubungan tekanan udara dengan ketinggian adalah, dari sini terlihat bahwa semakin tinggi maka tekanannya itu turun. Sehingga di sini jawaban yang tepat adalah semakin tinggi tempat maka tekanan udaranya semakin kecil. Soal nomor 9. Pada tumbuhan, air dari akar dapat naik sampai ke daun disebabkan oleh daya kapilaritas batang. Pernyataan yang benar terkait peristiwa tersebut adalah,
Nah, jawaban yang betul adalah di dalam sel-sel akal terjadi peristiwa osmosis sehingga menyebabkan daya kapilaritas batang meningkat. Ini jawabannya. Nomor 10, pada saat mengukur tekanan darah dengan tensimeter berlaku hukum. Tensimeter ini adalah hukum Pascal. Kemudian kita lanjut nomor 11. Berikut ini yang bukan fungsi pernapasan bagi tubuh manusia adalah: A. Menghasilkan energi melalui oksidasi makanan, B. Sebagai sarana untuk merawat pencernaan, C. Mengeluarkan sisa oksidasi berupa karbon dioksida, D. Sebagai proses aktivitas memasukkan oksigen dalam tubuh. Ini yang ada kaitannya, berarti yang bukan adalah untuk merawat pencernaan. 12. Organ pernapasan yang merupakan persimpangan antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan adalah faring, jawabannya. 13. Saluran akhir dari pernapasan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Jelas jawabannya adalah alveolus yang terletak di dalam paru-paru. 14. Urutan yang benar saluran pernapasan manusia dari luar ini adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Nomor 15. Volume udara tersisa di dalam paru-paru setelah mengeluarkan napas disebut? Jawabannya adalah udara residu. 16. Salah satu fungsi ekskresi adalah mengeluarkan zat sisa metabolisme yang sudah tidak dapat digunakan kembali. 17. Organ yang termasuk dalam sistem ekskresi adalah nomor A, kita lihat kulit, hati, ginjal, pankreas. Ini pankreas bukan, paru-paru, kulit, lambung, hati. Lambung bukan. C. Ginjal, paru-paru, hati, kulit. Nah, ini jawaban yang betul C. Nomor 18. Hubungan yang sesuai antara alat pengeluaran dengan zat yang dikeluarkan adalah hati yang dikeluarkan sisa metabolisme. Ini bukan. Ginjal, ini keringat, ini juga bukan. Kulit, oksigen, salah. Paru-paru, karbon dioksida. Nah, jawaban yang betul adalah D. 19. Berikut ini yang bukan fungsi ginjal adalah A. Menyaring darah, menjaga keseimbangan air dalam tubuh, membantu proses pencernaan makanan, mempertahankan kadar cairan dalam tubuh. Yang betul adalah, karena yang bukan ya, berarti membantu proses pencernaan. 20. Proses penyerapan kembali atau reabsorpsi yang masih berfungsi berlangsung pada bagian. Jawaban yang betul adalah tubulus contortus proximal. 21. Berikut ini yang bukan fungsi kulit adalah A. Sebagai alat indera, pelindung tubuh terhadap luka dan kuman, membantu mengeluarkan sisa seperti karbon dioksida dan air, pengatur suhu tubuh. Kalau yang bukan berarti yang C. Nah, 22. Zat sisa yang tidak dikeluarkan oleh hati adalah urea, bilirubin, glukosa, getah empedu. Jawaban yang betul adalah glukosa. Karena yang tidak ya. 23. Penyakit yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan utama pada paru-paru adalah, jawaban yang betul, asma. Nomor 24. Tujuan membuka mulut saat mendengar suara yang keras adalah, yang betul adalah untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam rongga mulut dengan rongga telinga. 25. Perbedaan yang mendasar antara gelombang transversal dengan gelombang longitudinal adalah, jelas adalah arah rambatannya. Gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah rambatannya itu tegak lurus dengan arah getarannya. Sementara gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya. 26. Telinga manusia normal dapat mendengar bunyi ya yang memiliki frekuensi. Jawaban yang betul adalah antara 20 sampai 20.000 Hz. 27. Kecepatan dari sebuah gelombang memiliki frekuensi 5 Hz. Berarti F-nya ini panjang gelombangnya 20 M. 20 M ini adalah lambda. Yang ditanyakan V kecepatan. V rumusnya V sama dengan F kali lambda. 5 kali 20 hasilnya 100. Jadi kecepatannya 100 meter per sekon. 28. Sebuah gelombang merambat dengan kecepatan berarti V-nya 480. Apabila frekuensi berarti F-nya 12, maka panjang gelombangnya adalah yang ditanyakan lambda. Dari persamaan ini V sama dengan F kali lambda, kita bisa otak-atik
Ya kalau ini ditanyakan lambda berarti V dibagi F. 480 dibagi 12 sama dengan 40 meter. Soal nomor 29, sebuah kapal mengirim pulsa ultrasonik ke dalam laut dengan kedalaman 4.800 meter. Bila cepat rambat bunyi di dalam air laut 1.200 meter per sekon, maka waktu yang dicatat oleh fotometer mulai dari pulsa terkirim sampai dengan diterimanya kembali adalah. Nah, pada soal nomor 29 ini berlaku pemantulan bunyi, sehingga untuk mencari jaraknya ya itu 2 kalinya ya. Sini dia sama dengan setengah V kali T. Berarti T-nya ini adalah 2D, dirubah ya. 2D dibagi V. 2 kali 4.800 dibagi 1.200 hasilnya 8. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 30. Dalam selang waktu 0,3 sekon antara A dan B terbentuk gelombang seperti ini. Cepat rambat gelombang tali tersebut adalah, yang ditanyakan kecepatan, langsung saja kita gunakan rumus ini. V sama dengan S dibagi T. S itu adalah jarak yang ditempuh gelombang, kemudian T-nya waktu yang diperlukan. 3 dibagi 0,3 sama dengan 10 meter per sekon. Soal nomor 31. Sebuah ayunan sederhana bergetar sebanyak 60 kali dalam waktu 15 sekon. Maka frekuensi ayunan tersebut adalah, frekuensi itu adalah banyaknya getaran dibagi waktu. Banyaknya getaran itu 60 dibagi 15. Hasilnya 4 Hz. 32. Perhatikan jalannya cahaya pada gambar berikut. Dari gambar di bawah ini, maka cahaya memiliki sifat. Nah, terlihat di sini bahwa cahaya itu merambat lurus. 33. Perhatikan pembentukan bayangan pada cermin datar. Dari gambar pembentukan bayangan pada cermin datar, maka sifat bayangan yang terjadi adalah, terlihat di sini bahwa yang pertama adalah sifat bayangannya sama besar ya. Kemudian tegak. Nah, tinggal pilih nyata atau maya. Nah, kalau pada cermin datar itu bayangannya adalah maya. Maya, tegak, dan sama besar. Soal nomor 34. Jarak bayangan dari cermin apabila sebuah benda pada jarak 2 cm di depan cermin cekung dengan fokus 10 cm adalah, kita ketahui SO-nya 2 cm, SO itu adalah jarak benda, F adalah titik fokusnya 10 cm, dan yang ditanyakan adalah SI, jarak bayangan. Kita gunakan persamaan ini, 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Maka kalau yang ditanyakan 1 per SI itu sama dengan 1 per F dikurangi 1 per SO. Kita masukkan harganya, 1 per SI sama dengan 1 per 10 dikurangi 1 per 2. Kita samakan penyebutnya. Jadi 10, 10, 1 per 10 dikurangi. Nah ini 5 per 10, 5 per 10 itu sama dengan setengah ya, bentuk lainnya. Sama dengan 1 dikurangi 5 negatif 4 per 10. Maka SI sama dengan dibalik, 10 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 2,5 cm. Soal nomor 35. Sebuah benda berdiri tegak diletakkan 30 cm di depan lensa cembung yang memiliki jarak fokus lensanya 10 cm. Maka sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung adalah, berarti kita harus tahu dulu jarak bayangannya. Nah, kita lihat SO-nya, jarak bendanya 30 cm, titik fokusnya 10. Kita menggunakan rumus yang sama ya, 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. 1 per SI berarti 1 per F dikurangi 1 per SO. Kita masukkan harganya, 1 per 10 dikurangi 1 per 30. Kita samakan penyebutnya, 30 berarti 3 per 30 dikurangi 1 per 30. 3 dikurangi 1, 2 per 30. Maka SI-nya 15. Di sini terlihat bahwa SO-nya lebih besar daripada SI, sehingga jarak bayangannya berarti diperkecil ya, diperkecil. Kemudian karena hasilnya positif berarti dia nyata ya. Nyata, pasangannya bisa terbalik. Nyata, terbalik, diperkecil. Jawabannya ternyata ada 2 ya, C dan D. Soal nomor 36, bagian mata yang berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata ini disebut sebagai iris.
Soal nomor 37, berikut ini adalah proses jalannya cahaya pada mata sehingga terbentuk bayangan adalah pertama dari kornea, kemudian pupil, iris, lensa mata, cahaya membentuk bayangan, kemudian bayangan ditangkap oleh retina. Kemudian nomor 38, alat optik yang biasa digunakan pada kapal selam. Jawabannya adalah jawabannya adalah kapal selam, berarti kita menggunakan teleskop ya, teleskop. Harusnya mungkin di sini periskop ya, maaf ini salah ngetik ya. Harusnya kalau untuk kapal selam itu menggunakan periskop, bukan teleskop. Ini salah ketik ya, periskop. Periskop ini untuk mengamati ya. Nah, periskop juga termasuk alat optik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 39. Pak Umar tidak melihat benda dengan jelas dari jarak yang jauh. Jenis gangguan atau cacat mata dan kacamata yang harus dipakai Pak Umar adalah, berarti di sini kalau tidak melihat benda yang jarak jauh berarti miopi ya maksudnya. Miopi itu menggunakan lensa negatif atau lensa cekung. 40 terakhir, pelangi merupakan salah satu peristiwa yang menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat dapat dibiaskan. Nah, demikian pembahasan mengenai soal prediksi PAT, penilaian akhir tahun mata pelajaran IPA. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.